Hey pemirsa Tada Today TV, kembali bersama kita dalam program Bludas Bludus. Datang dan pergi membawa inspirasi. Saat ini saya berada di sumber mata air Sentong, tepatnya di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Sumber mata air Sentong ini dimanfaatkan warga setempat untuk berwisata sekaligus sebagai tempat untuk memancing. Yuk kita ikuti. Sentong, si pencuri perhatian. Kota Probolinggo memang minim wisata alam, tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Sebut saja fakta bahwa Kota Probolinggo memiliki 13 sumber mata air. Namun, tidak atau belum semuanya berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata. Satu sumber mata air yang telah dikembangkan menjadi destinasi wisata dan mencuri perhatian masyarakat ialah mata air Sumber Sentong. Mata air Sumber Sentong berlokasi di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Sumber mata air dengan luas 3 hektar ini membentuk kolam dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Di tempat ini pengunjung bisa bersantai di bawah pepohonan rindang sambil menikmati panorama air tenang atau sekaligus memancing ikan nila. Pemirsa, inilah Bludas Bludus Tada Today TV di mata air Sumber Sentong, Kota Probolinggo. Untuk menjangkau wisata mata air Sumber Sentong, rutenya terbilang mudah. Pengunjung bisa masuk melalui Jalan Sunan Bonang di Kelurahan Jrebeng Wetan atau melalui Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Jrebeng Lor. Jalur menuju lokasi bisa dilalui sepeda motor ataupun mobil. Memasuki kawasan destinasi wisata ini, pengunjung cukup membayar jasa parkir senilai Rp2.000 yang dikumpulkan untuk pengembangan tempat kuliner. Paguyuban mancing Sumber Mata Air Sentong atau MASEM bekerja sama dengan kelompok sadar wisatawan atau Pokdarwis setempat sudah berusaha keras menyiapkan mata air Sumber Sentong menjadi destinasi wisata yang nyaman dikunjungi. Selain bisa refreshing menikmati pemandangan, di tempat ini pengunjung juga menikmati kuliner atau memancing ikan nila. Ada 5.000 ikan nila yang ditebar di Sumber Sentong ini. Kita sekarang ini berada di keramba yang dikelola oleh Paguyuban Sumber Sentong ini. Sekarang kita menikmati suasana penaburan ikan secara alami yang sudah disediakan oleh pengelola ini. Ada sekitar 5.000 bibit nila yang berbagai macam ini, yang nantinya budidaya atau pemeliharaan ikan nila ini akan ditebar ke setiap orang-orang pemancing itu sendiri. Di samping itu, pengunjung juga bisa menyisir kolam Sumber Sentong ini menggunakan perahu yang tersedia. Bila Anda datang bersama keluarga atau orang-orang terkasih, tentu cocok bila menikmati pemandangan dari perahu di Sumber Sentong ini.
Oke pemirsa, kali ini saya sudah menaiki perahu. Perahu ini disiapkan oleh pengelola setempat bekerja sama dengan Paguyuban Masen. Sepanjang sumber mata air Sentong ini kita disuguhkan beberapa panorama atau suasana yang sejuk. Di pinggir saya ini ada pepohonan rindang, kemudian sumber mata airnya ini sudah sejak zaman dahulu, tapi mulai tahun 2000 perkiraan 2015-an ini Paguyuban atau pengelola ini melakukan proses perbaikan supaya sumber mata air Sentong ini bisa dikelola secara baik dan bisa menghasilkan retribusi dari masyarakat setempat. Sandoko, pria 60 tahun sebagai salah satu dari tim pengelola wisata Sumber Sentong mengatakan, sejak tahun 2014, Sumber Sentong ini hanya merupakan kawasan tak terawat. Masyarakat hanya memanfaatkan kolam sumber ini dengan kegiatan memancing. Saat itu masih tidak ada niatan untuk mengelola Sumber Sentong. Lalu mantan wali kota Probolinggo, Hajah Rukmini memberikan perahu kepada warga untuk digunakan di Sumber Sentong. Sejak itulah muncul inisiatif warga untuk mengembangkan potensi Sumber Sentong. Komunitas pemancing bersama warga sekitar bahu-membahu membersihkan area Sumber Sentong, lalu melakukan berbagai polesan kreatif. Mereka tidak berniat menguasai, tetapi menunjukkan kepeduliannya. Pada waktu itu masih buruk ini menjabat sebagai wali kota. Ini dapat bantuan perahu untuk digunakan ya wahana di Ranu Sentong ini. Tapi waktu itu belum ada istilahnya itu pengelolanya, Pok Darwis. Ya masih belum mampu karena anggotanya masih sedikit waktu itu. Terus timbul kita ini sebagai pemancing, akhirnya kita mengadakan ya kumpulan menciptakan satu paguyuban. Nah di situ kita sifatnya itu peduli karena ini paguyuban ini bukan menguasai karena ini kan aset. Kita peduli, kita pengelola itu aja. Jadi tidak memiliki, hanya merawat bagaimana caranya Ranu Sentong ini bisa indah. Ini dulu seperti hutan, bisa indah, bisa dinikmati oleh ya wisata dari kota Probolinggo atau dari luar kota Probolinggo, kan enak gitu. Terutama warga kota Probolinggo kan lebih dekat dengan tempat wisata, biayanya nggak mahal, bisa santai-santai, bisa ya merasakan lah. Saat ini, pengembangan wisata mata air Sumber Sentong disebutkan masih mencapai 60%. Konsep yang hendak diwujudkan ialah destinasi wisata dilengkapi kuliner. Pengunjung dapat singgah menikmati suasana dan panorama rindang, lalu menikmati kuliner khas. Bagi yang gemar memancing, bisa langsung memancing di Sumber Sentong. Bahkan disediakan pula peralatan pancing yang bisa disewa. Tapi semuanya ini masih belum 100%, mungkin hanya 60% kita benahi, kita kelola. Nah, di situ kita adakan tempat pemancingan, juga ada pemancingan gratis, tidak pakai bayar, bisa dinikmati semua. Istilahnya itu pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Ada sewa pancing untuk beli pakannya, dan juga kita usahakan pembesaran ikan di keramba-keramba itu. Bila mana ada bantuan dari perikanan, kita tampung di situ, kita besarkan, nanti setelah layak konsumsi kita lepas. Menurut Sandoko, pemanfaatan air Sumber Sentong ini 50% untuk wisata
dan 50% untuk pengembangbiakan ikan yang telah ditabur. Dengan demikian, ekosistem alami diharapkan dapat lestari. Ya sekitar 150 meter. Tapi kalau sampai ke ujung sana itu lebih, bisa 200 lebih. Karena separuh dari Sentong ini untuk wisata mancing, jadi enggak buat wahana-wahana itu 50%-nya, separuhnya. Kalau seluruhnya buat wahana-wahana nanti pemancing enggak ada lokasi, terganggu, kasihan juga. Karena kita kan paguyuban masen. Masen itu sebutannya mancing sumber sentong. Ada mancingnya, jadi kita ya harus memberi kesempatan pemancing. Karena ini yang memperindah ini 80% ini paguyuban masen, pemancing-pemancing. Disitulah. Jadi kita harus memberi lokasi untuk pemancingan gratis. Enjai Gondok ini nanti akan dibersihkan, tapi tidak semuanya. Kalau dibersihkan semuanya, nanti ikan ini tidak untuk beranak atau kan tidak ada tempat. Jadi ini untuk tempat perkembangan ikan sebagian. Nanti kita bersihkan, kita sisakan 2 meter dari bibir ranu ini, yang sebelah kiri saya ini. Tapi kalau yang sebelah kanan ini akan dibersihkan semuanya. Karena di sini nanti ada gazebo-gazebo untuk peristirahatan para tamu, bisa menikmati. Dan lagi kita siapkan nanti, kita buat kafe untuk ya barangkali ada yang mau cemil-cemil makan, atau nanti ada ikan bakar juga kita sediakan. Karena kita punya keramba juga untuk pembesaran. Kolam sumber sentong ini menurut Sandoko sudah lama terbentuk. Ceritanya, dulu sumber air sentong ini ada mulai dari kawasan Jrebeng Kidul ke arah utara hingga titik lokasi yang jadi destinasi wisata sekarang ini. Tentang penyebutan sumber sentong, menurut Sandoko, diambil dari kebiasaan masyarakat mengambil air dari sumber ini menggunakan gentong. Dari kata gentong, akhirnya penyebutannya bergeser menjadi sentong. Sumber sentong ini dipastikan sebagai mata air karena airnya jernih dan tidak pernah surut meski musim kemarau. Sumber mata air sentong ini sudah mulai zaman dahulu itu sudah ada. Mungkin dari kakek-kakek saya itu sudah ada. Jadi ini alami, jadi bukan buatan. Ini memang timbul sendiri, dan lagi tidak ada aliran sungai masuk ke sini. Ini memang sumber. Kalau pembuangannya airnya ini ke sungai, jadi aliran sungai masuk tidak ada. Kan airnya jernih. Ini sekarang musim hujan. Kalau memang ada aliran sungai, jelas ini airnya coklat. Seperti air sungai-sungai yang lainnya itu, coklat itu. Ini kan jernih. Jadi memang ini betul-betul sumber. Ya sentong ini dari dulu sudah ada kata-kata sentong itu. Sentong itu gentong gitu loh. Mungkin disitulah orang dulu itu ceritanya seperti itu, gentong, airnya yang gentong. Seorang pengunjung bernama Endahwati, warga Jalan Pahlawan, Kota Probolinggo, sering mengunjungi sumber sentong untuk mengusir kejenuhan. Saat datang berkunjung, perempuan 40 tahun itu bisa mengajak keluarganya. Ya, lumayan lah buat refreshing, buat refreshing lokal gitu. Ya, buat melepas lelah, sambil jalan-jalan, ya mampir ke sini. Ya sering. Kalau sore kadang jalan-jalan ya duduk-duduk di sini. Iya kadang sama anak-anak itu bawa sini.
ya sambil main-main. Endahwati menuturkan, dulu mata air Sumber Sentong ini banyak pepohonan dan eceng gondok yang tidak terawat. Tetapi sekarang kondisinya sudah cukup apik. Ia berharap Sumber Sentong semakin diperhatikan agar pengunjung semakin betah. Yang paling penting, warga Probolinggo tidak jauh-jauh berwisata ke daerah lain. Kalau bersih itu enak, misalnya kalau lingkungannya di sini bisa dibangun apa kayak bunga-bunga. Dulu kan sini rimbun, ada pohon-pohon, sini ada pohon besar kan gitu, jadi enak kalau duduk-duduk itu. Sekarang juga ada tebang, misalnya tebang. Tapi untuk pembangunan ini ya lumayan lah, ada lagi maksudnya dibikin kayak bukit-bukit kayak itu. Ya kalau dari pemerintah kayaknya kurang memperhatikan. Biar masyarakatnya itu tambah senang di sini. Tapi enak misalnya buat wisata, tapi tidak jauh-jauh pakai uang. Kalau jauh kan pakai uang, ke sini bisa dijangkau dengan pakai sepeda gitu. Nah, pemirsa, mata air Sumber Sentong hanya salah satu dari sekian destinasi wisata apik yang ada di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur ini. Masih ada banyak destinasi wisata lain yang akan dijelajahi Bludas Tada Today TV. Sampai jumpa di Bludas edisi berikutnya.